Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 11 RPL, kita lanjut lagi belajar Laravelnya ya. Sekarang kita mau kenalan dengan yang namanya routing atau route atau routing ya, routing memang namanya. Nah, apa sih sebenarnya routing ini? Routing ini adalah mekanisme untuk mengarahkan aplikasi ke fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan alamat yang dituliskan pada address bar di browser kalian. Jadi misalkan ini browser ya. Browser mengunjungi http://mypage.com/post/1. Nah, alamat ini akan diterjemahkan, akan dikirim ke router, dan router ini akan mencari ada apa enggak alamat itu matching dengan yang mana. Misalkan matching, garis miringnya ada matching di sini, maka dia akan langsung memanggil controller di mana fungsi yang dipakai untuk menampilkan halaman yang ingin ditampilkan oleh alamat itu berada. Jadi misalkan ketika alamatnya http://mypage.com garis miring, dia akan match di sini. Dia akan memanggil controller yang akan berfungsi menampilkan halaman yang diinginkan dari alamat mypage.com. Kemudian misalnya garis miring post itu ketemu juga matching juga di sini, garis miring post matching di sini. Dia juga akan memanggil controller yang mengatur halaman atau fungsi yang mana saja yang akan ditampilkan oleh alamat itu. Kemudian yang hijau ini kenapa dia berbeda dengan yang merah? Ini menandakan bahwa sebenarnya routing itu ada dua macam. Yang merah ini adalah routing statis, sedangkan yang warna hijau ini adalah routing dinamis. Nah, kalau statis, maka alamatnya, alamat websitenya atau alamat URL-nya itu kalau routing statis, maka alamat URL-nya itu dia teks biasa seperti ini, teks biasa, garis miring atau garis miring post atau yang lain. Teks, tapi dia hanya teks, sekedar teks. Nah, kalau misalkan routing dinamis, dia akan melemparkan sebuah nilai dinamis di sini, variabel. Contoh di sini variabelnya diberi nama ID. Nah, nilainya ID ini akan berubah-ubah. Nah, ketika nilainya ID ini berubah, maka controller juga akan memanggil fungsi dengan masukan yang berbeda. Mana yang mau ditampilkan itu juga akan berbeda-beda. Kalau kalian belum punya bayangan nih, kita mau lihat websitenya Shopee. Nah, websitenya Shopee, kalau saya ketikkan https://shopee.co.id, ini dia adalah routing statis, dan dia akan menampilkan halaman utama dari Shopee, gitu ya. Kemudian kalau saya klik notifikasi, daftar gini, maka dia akan berubah alamatnya ini menjadi seperti ini. Ada sign up tanda tanya, next sama dengan sesuatu nilai ini. Nah, ini yang dinamakan routing dinamis. Jadi nilai ini akan berubah-ubah sesuai dengan parameter yang diberikan. Misalnya, lagi saya mengeklik ini Safi, sabun Safi. Nah, dia akan merubah alamatnya lagi antara sabun itemnya si Safi dengan item sabun yang lain. Dia akan berbeda, ini from item dan promotion ID-nya ini akan berbeda. Saya klik Vitalis, dia akan menjadi seperti ini. Saya klik Bioessence, dia akan menjadi seperti ini. Nah, itu namanya routing dinamis ya. Ini nilai promotion ID ini dan nilai from item ini akan berbeda-beda. Ketika ini saya ganti, misalnya saya iseng ganti di sini, saya ganti jadi 0, apakah dia akan menampilkan halaman yang lain? Nah, dia akan menampilkan halaman yang berbeda lagi. Tapi halamannya sama-sama halaman flash sale ya. Kalau misalkan ini saya ganti jadi 63, apakah dia akan berubah juga halamannya? Nah, kamu bisa amati bahwa dia halamannya berganti, konten yang ada di dalam halamannya. Tapi semuanya sama-sama halaman flash sale dan alamatnya sama-sama shopee.co.id /flash sale.
Sama seperti ketika kita tadi lihat routing, dia sama, dia alamatnya mypage.com/post. Tapi di sini dia ada ID 1, maka dia akan menampilkan post yang pertama. Kalau dikasih ID 2, dia akan menampilkan post yang ketiga. Begitu terus. Dan ini yang ID-nya ini akan bisa diganti-ganti. Ini yang dinamakan dengan routing dinamis. Nah, semua macam routing ini sama-sama akan memanggil controller, di mana controller inilah yang nanti akan mengatur halaman mana atau fungsi apa atau apa yang akan ditampilkan di halaman browsernya ketika alamat ini diberikan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita akan langsung coba praktekkan. Nah, anak-anak pastikan kalian buka my website yang sudah kita buat projectnya di pertemuan sebelumnya. Kemudian pastikan juga jalan server Laravel-nya dengan mengetikkan php artisan serve di folder my website. Jadi folder my website-nya itu diaktifkan. Kalian masuk ke dalam foldernya my website, folder kerja kita. Kemudian kalian ketikkan php artisan serve. Boleh di command prompt, boleh juga menggunakan terminal di sini. Ya, boleh juga menggunakan terminal di sini. Kalau menggunakan terminal di sini, kalian bisa hentikan di command prompt. Untuk menghentikan, kalian bisa tekan Ctrl C. Ctrl C. Dia akan menghentikan servernya. Kemudian kalian bisa jalankan dari sini. PHP artisan serve sama saja. Di sini kalian juga boleh menjalankan di situ. Gitu ya. Ini dia agak hang. Kemudian pastikan ini ada tampilannya ini sudah bisa kalian buka di localhost 2.8000. Nah, sekarang yang akan kita coba pertama adalah membuat satu buah routing statis ya. Karena kita masih tahap pengenalan, kita buat yang statis dulu. Nah, kalian masuk ke routes, folder routes, masuk ke di dalam folder routes itu ada beberapa file, ada API PHP, channels.php, console.php, PHP atau PHP sama. Ada web.php. Yang kalian pilih adalah yang web.php. Kita akan belajar membuat satu rute. Nah, rute itu akan kita beri nama hi. Rute .2 get. Nah, kita kasih nama hi seperti ini. Yang fungsinya kita kosongi karena kita nggak akan bikin function dulu, nanti di materi kalau kita nanti sudah belajar controller. Kemudian yang kita return, yang akan kita tampilkan itu kita taruh di dalam return. Jadi ketika ditulis localhost 8000 _hi, maka apa yang kita tuliskan di return, di dalamnya return itulah yang akan tampil di halaman itu. Misalnya di sini kita return sebuah string sederhana, hello world, titik koma seperti ini, lalu kita save. Oke, lalu kita save. Tadi CMD-nya, command prompt-nya saya close ya karena saya sudah jalankan di sini di terminal. Oke, kembali ke sini. Cara membuat rute adalah route ROUTE, kemudian .2 get, kemudian kalian tuliskan URI-nya hi, misalnya ini saya contohkan, saya kasih nama hi. Kemudian function buka kurung kurawal, kemudian di dalamnya ada perintah return. Dia adalah perintah yang digunakan untuk mengembalikan sebuah nilai atau sebuah objek atau sebuah apapun ke dalam fungsi yang memanggil. Nah, kalau dia dipanggil dengan menggunakan garis miring hi, maka dia akan mengembalikan nilai, yaitu sebuah teks yang berisi hello world. Kita akan coba di sini. Caranya adalah dengan menerapkan alamat yang sama, localhost 8000 garis miring hi, enter. Nah, dia akan muncul hello world di sini. Kenapa kok muncul hello world di sini? Nah, hi ini adalah sesuai dengan rute yang kita buat di sini. Rutenya garis miring hi. Kemudian hello world ini hello world ini sesuai dengan nilai yang kita return pada saat
routing high itu dipanggil. Nah, routing yang sudah ada otomatis ada di aplikasi kita itu adalah routing welcome, yang alamatnya URI-nya adalah garis miring. Jadi garis miringnya adalah root directory ya, root URL. Jadi URL utama, root URL itu adalah http localhost 8000. Jadi ketika dipanggil dengan http localhost 8000, dia akan mengembalikan tampilan welcome. Nah, nanti kita akan lihat tampilan welcome itu dia berasal dari mana. Nah, kemudian yang di sini ini root high. Ini sebenarnya di alamatnya adalah localhost 8000 garis miring high, sesuai dengan yang kita tulis di sini, garis miring high. Seperti itu. Nah, kalau kita buka localhost 8000, kita buka localhost 8000 ya, ini di sini ya. Loh, kok tampilannya kok kayak ini, Bu? Iya, karena dia mengembalikan sebuah fungsi. Mengembalikan sebuah view. Mengembalikan sebuah view di mana view-nya itu dia diberi nama welcome. Apa tuh maksudnya? Di dalam folder kalian, itu ada di dalam resource itu ada view. Nah, di dalamnya folder view ini ada welcome plate PHP. Nah, welcome plate PHP inilah yang dipanggil pada saat dia mengetikkan alamat localhost 8000 atau pada saat dia dipanggil root URL-nya. Welcome plate ini isinya adalah program-program PHP ya, HTML ya sebenarnya, tapi dia PHP sih. Ya, intinya dia sebuah halaman web yang tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini gitu. Template ya, template udah ada. Nah, ini bisa kita modifikasi sehingga kita bisa mengubah tampilannya ini menjadi tampilan seperti yang kita inginkan. Nah, kita pun juga bisa membuat view-view yang baru sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya tampilan halaman login akan seperti apa, tampilan halaman registrasi akan seperti apa, tergantung website apa yang akan kita buat. Nah, ini yang dipanggil oleh root URL dengan nama rootnya adalah garis miring ini, yang akan pada akhirnya akan merujuk ke root. Pokoknya kalau garis miring 1 gini, artinya dia memanggil alamat utamanya. Like Shopee berarti ya http shopee.co.id, itu rutenya adalah garis miring, alamat utama dari website itu. Kemudian return view, kalau di sini ada kata-kata view, berarti dia akan menampilkan file yang ada di dalamnya view ini. Yang mana mungkin kan bisa lebih dari satu. Di sini yang ditampilkan adalah yang welcome. Sedangkan kalau seperti ini, maka yang kita return adalah sebuah text hello world. Ketika kita membuat rute dengan nama garis miring high, rute dengan nama garis miring high ini akan dipanggil di alamat ini, http localhost 8000 garis miring high. Seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar lagi lebih banyak sambil jalan tentang rute ini, dan nanti kita juga akan belajar bagaimana membuat rute-rute dinamis juga. Seperti itu anak-anak untuk membuat rute di Laravel. Silakan dipraktekkan semuanya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.